Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantan Sutani Nugraha dari SMP Negeri 2 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat akan menyajikan sebuah materi dengan topik koordinat kartesius. Sebagai materi yang diajarkan di kelas 8 tingkat SMP, materi ini memiliki tujuan yang pertama, peserta didik dapat membaca dan menentukan koordinat suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Kemudian sebaliknya yang kedua, peserta didik dapat menempatkan suatu titik jika koordinatnya diketahui. Kemudian yang ketiga, juga dapat menyelesaikan masalah yang menggunakan konsep koordinat ini. Sebelum kepada materi, silakan simak video berikut ini. Ini sebuah anime dengan judul Dragon Ball. 世界で一等するな秘密探そうぜドラゴンボール世界で一等愉快な奇跡この世はでっかい宝島そうさ今こそアドベンチャー Hey Bulma, how do we know where to start looking? The Dragon Balls could be anywhere in the whole world, right? Just who do you think you're dealing with here, kid? I'm no amateur. Look, check it out. Huh? It's a special radar that tracks the Dragon Balls. Look, see these three dots? Baik, dalam video tadi ini diperlihatkan suatu alat yang bernama radar digunakan oleh Son Goku yang dibantu juga oleh teman-temannya dalam misinya mengumpulkan bola naga. Nah, radar ini menggunakan prinsip kerja seperti koordinat kartesius seperti yang kita bahas dalam video pembelajaran ini. Ini adalah koordinat yang menggunakan aplikasi GeoGebra, dan koordinat ini dibentuk oleh dua sumbu yang tegak lurus. Ini sumbu yang mendatar, kita sebut sumbu X, dan sumbu yang tegak ini kita sebut sebagai sumbu Y. Dan kedua sumbu ini membagi menjadi 4 daerah. Katakanlah daerah yang ini kita sebut sebagai kuadran 1. Ini daerah di mana nilai X dan Y-nya positif. Kemudian ini adalah kuadran 2 di mana nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian ini kuadran 3 saat X dan Y-nya kedua-duanya bernilai negatif. Dan ini kuadran 4 ketika X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Kalau misalkan kita punya sebuah titik, katakanlah di kuadran 4, kita namai titik A, maka titik A ini memiliki koordinat dengan melihat posisinya pada sumbu X dan sumbu Y. Nilai dari X-nya adalah 2 dan nilai dari Y-nya adalah negatif 3. Sehingga titik A ini memiliki koordinat 2, negatif 3. Demikian juga pada semua titik yang lain. Dan sebagai latihan yang pertama, ini diminta untuk menuliskan atau meletakkan titik-titik yang koordinatnya seperti terlihat pada layar untuk dibuat menjadi sebuah gambar dengan cara menghubungkannya secara berurutan. Silakan di pause dulu videonya, kemudian dicoba menggambarkannya dalam bidang koordinat. Baik, kita gambarkan dalam aplikasi GeoGebra supaya nanti urutan dari titiknya bisa lebih mudah ditentukan karena akan diberikan label secara otomatis. Baik, ini gambar yang sudah selesai dibuat. Kita lanjutkan kepada latihan soal yang kedua. Kita diminta menghitung luas segi 4 yang koordinat keempat titik sudutnya adalah
seperti yang terlihat pada layar. Kita masih akan menggunakan GeoGebra supaya memudahkan. Kita tempatkan titik ini negatif 2, negatif 2, kemudian 6, negatif 2, kemudian 9,4 dan 1,4. Nah, jejak yang ini memiliki panjang alas ini dari negatif 2 sampai 6 atau sepanjang 8, kemudian tingginya dari negatif 2 sampai 4 itu setinggi 6. Jadi luas dari segi 4 ini atau luas dari jejak kenyang ini adalah 8 kali 6. Dengan demikian berakhir materi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.